Oke, halo teman-teman. Kembali lagi dengan saya Dani Kesasi ya di channel saya Dika Story, dimana pejuang 482 ya, Visa 482 Australia. Oke, saat ini saya ingin berbagi sedikit cerita tentang IELTS ya. Standar IELTS 482 itu ada yang 4,5 band score per each band ya, per speaking harus 4,5, reading 4,5, writing 4,5 dan listening 4,5. Itu untuk 482 short term. Dan untuk band score yang saya harus miliki itu adalah minimal 5 tiap bandnya. Jadi saya mengambil ulang lagi. Jadi dalam kurang lebih dalam 2 bulan itu saya sudah ambil 2 kali, yaitu British Council. Yang pertama saya ambil, dan terakhir minggu lalu saya ambil di IDP. Nah, saya ingin berbagi pengalaman ya, review jujur ya. Pilihan mana sih yang terbaik, British Council atau IDP? Menurut saya ya, bukan saya menjelekkan salah satu instansi, tidak. Di sini tidak bermaksud menjelekkan, cuma mungkin saran buat teman-teman yang bahasa Inggris kayak saya ya, masih sedikit-sedikit ya, masih gitu. Lebih baik saya saran ambil di IDP. Tapi jangan juga teman-teman kayak saya, pengalaman yang waktu pertama saya ambil di British Council itu yang di Office 8 itu, saya mikirnya saya itu udah bagus sekali dalam bahasa Inggris. Ternyata pada saat IELTS itu, apalagi speaking ya, wah gugup sekali, sampai lupa apa yang mau bilang, udah nggak jelas. Dan awal mula di British Council ini aku dapatnya ada yang 4,5 speaking sama reading 4,5. Yang pikirnya saya kan sudah cukup lah, karena di perusahaan saya mengatakan ya mau sponsorin saya ini, bilang minimal 4,5 udah bisa kita ini sponsor, udah bisa dilanjutin untuk kerjanya. Namun dari pengacaranya yang mereka tunjuk itu mengatakan saya harus mengambil minimal band score 5 setiap each bandnya, bukan total skornya ya. Jadi saya harus mengambil ulang lagi. Lumayan 3 juta ya, 3 juta. Untuk di sekarang itu udah 3.150.000 dan naik. Tahun tanggal 1 bulan 11 2022. Kemarin saya ambil di IDP. Oke. Ada yang kurang minus, atau mungkin kebanyakan sih kalau teman-teman baca di Google Maps, untuk British Council itu ruang tunggunya tuh nggak ada. Kalau teman-teman datang terlalu pagi, teman-teman tuh berdiri di lobbynya, main lobby di bawah Office 8 itu. Jadi menurut saya sih, kalau apalagi kita baru pertama kali, terus kita lagi gugupnya, terus ambil di British Council, itu kan gedungnya itu berapa lantai kan, nggak semua British Council ya kan. Jadi kita disuruh tunggu di main lobby. Bayangkan kalau teman-teman datang setengah jam pertama terlalu cepat, atau 1 jam ini lebih awal, apalagi saya tinggalnya jauh dari kota Jakarta, di Depok ya. Saya dari Papua, tinggalnya di Depok. Oke, saya sampai itu kurang lebih 1 jam sebelum kegiatan, karena takutnya macet ya. 1 jam sebelum tes itu berdiri nungguin, baru bisa mereka orang staffnya turun, baru kita bisa naik sama-sama gitu. Itu yang bikin tambah gugup lagi, tambah hilang lagi ya apa yang kita belajar selama ini. Sampai di atas baru ada tempat duduk, jadi suruh duduk, terus di jam tangan yang analog atau digital itu disimpan, handphone, kertas, uang pun disuruh disimpan di lemari. Nggak tahu kenapa. Terus untuk staffnya, ya staffnya biasa aja sih. Ya
karena itu British Council mungkin ya mereka semua pakai bahasa Inggris ya ngomong ke kita. Jadi yang mereka mikir ya kita udah paham semua bahasa Inggris ya. Jadi ya udah kayak gimana ya, sama datang pokoknya ngomong apa aja itu bahasa Inggris, nggak ada bahasa Indonesianya. Jadi barang-barang kita udah masukin ke dalam locker. Pensil mereka siapkan ya, jadi kita nggak perlu bawa pensil lagi 2 HB. Ruangannya bagus, kedap suara untuk listening dan reading dan ini ya, writing cukup bagus ruangannya. Kedap suara ini ya, tenang ya. Jadi terus istirahat makan siang itu saya ambil kelasnya pagi yang untuk listening, reading dan writing. Nah untuk speakingnya saya ambil itu kelas habis makan siang, after lunch ya. Saya ini apa namanya, ambil habis makan siang jam 1 itu speaking. Terus saya paling belakangan, waduh tambah gugup ya menunggu detik itu. Dan agak sedikit ini sih saya untuk eksaminernya waktu itu kayak COVID ya, jadi pakai masker, terus kita nggak bisa predicting. Biasa kan kalau ngomong kalau kan jelas kan kita bisa melihat cara ucap di bibir ya. Itu sih yang ini, jadi eksaminernya pakai masker jadi saya kurang jelas dan mungkin juga saya nggak paham ya. Jadi nilai saya kemarin 4,5. Oke, itu sih British Council. Cuma aplikasinya bagus, kita sudah bisa lihat hasilnya sebelum surat ini sampai di alamat kantor kita, dikirim gratis ya. Terus ya hasilnya kurang pada saat saya kirim ke pengacara saya di Australia, katanya nilainya kurang, jadi harus diambil lagi. Nah kita coba review yang IDP. Oke, IDP. Nah, sedikit cerita. Sampai pada saat saya dapat email dari pengacaranya bahwasanya saya harus mengambil ulang lagi. Aduh, saya sudah desperate banget, udah putus asa. Ngobrol sama istri, ya keluarga gimana ini, saya harus ambil ulang, nilainya kurang. Bayangkan nilainya tes saja 3 juta, terus kita harus transportasi pesawat ya ke Jakarta. Nah beruntung saya kemarin sekalian medical check up ya, nanti kalau ini saya bisa taruh videonya di sini untuk medical check up di Bintaro ya, rumah sakit Bintaro. Oke, untuk di IDP sendiri pada saat saya inbox di Instagramnya mereka, nah mereka, saya bilang saya mau tes ulang gini masalahnya gini, kurang nilai 5 aja saya gitu. Mereka bilang ya kalau mau naikin nilai harus kursus gitu, harus ambil kursus. Nah saya search, saya ikut kursus online. Nah, terus mereka sarankan ada salah satu tutor yang mana dia mengajar tentang IELTS, dan sudah banyak sekali yang sudah sampai kuliah di luar negeri mengikuti pengajaran dari beliau ini. Tapi kalau teman-teman mau nama tutornya nanti saya bisa tulis di komentar ya, atau teman-teman komen aja, nanti saya akan balas tutornya situ ya, kan nggak disponsori ya. Oke, pada saat itu saya kursus 10 hari ya, 10 hari itu bayarnya 3 juta, kursus 10 hari 7 juta. Namun menurut saya sih dampaknya sangat luar biasa ya. Yang dimana saya pertama ambil di British Council itu ya hanya berdasarkan YouTube dan berpikir saya bisa bahasa Inggris, oke pergi aja. Ternyata nilai yang saya ini kurang. Nah by the way, ini saya pada saat kursus saya lihat, oh ternyata begini loh writingnya, oh ternyata begini harus menjawabnya, speaking gitu, dikasih clue-cluenya situ. Untuk reading, listening juga dikasih pengajaran bagaimana cara kita ini.
Namun mungkin karena mungkin ya saya bodohnya saya ya, mungkin ya hanya dapat 555 nggak apa-apa lah ya, tapi sudah memenuhi requirement untuk imigrasi visa 482 ya, yang untuk long term, medium term 482, minimal band score-nya 5 per each band. It's okay lah, nggak apa-apa, worth it lah, nggak apa-apa ya. 3 juta bayar kursus, 3.150.000 untuk tes IELTS-nya di IDP, dan kita dapat voucher juga 150.000 pembagian. Jadi kalau hitung-hitung sih cuma 3 juta sih, kita dapat voucher 150.000 senilai 150 voucher makan ya, untuk di MAP Group, ada Starbucks, ada Subways, ada apa lagi tuh, Sport Center, pokoknya begitu, teman-teman bisa tukarkan vouchernya. Oke, untuk di IDP sendiri tempatnya hanya di Ruko ya, saya ambil yang di Pondok Indah Mall Ruko. Namun ada plusnya nih teman-teman, selain dari British Council itu kan kita tuh berdiri tuh di main lobby. Saya pernah duduk loh di main lobby itu, duduk di lantai untuk sambil baca-baca, namun ditegur sama security, katanya nggak boleh duduk, harus berdiri. Ya saya berdiri. Jadi kalau di IDP ini teman-teman kalau datang pagi itu udah ada office boy-nya, itu baik office boy-nya baik, dia nggak sok bahasa Inggris, bahasa Indonesia dia welcome banget. Terus apa namanya, aku tuh langsung disuruh masuk, mas masuk aja, duduk aja langsung di dalam dulu sambil baca-baca apa biar kita nggak gugup gitu katanya. Udah oke, makasih mas, saya langsung masuk ke dalam pagi-pagi tuh 8:30 kalau nggak salah. Nah, ruangannya itu ada berapa? 4 lantai ya. Lantai keempat itu untuk tes speakingnya. Untuk tes reading, listening sama writing ya. Di ruko depan. Terus pindah ke ruko belakang habis makan siang untuk speakingnya juga gitu di lantai 4, jadi kita ditunggu di lantai 3, terus dipanggil namanya ke lantai 4 ya. Semua staff di IDP bagus lah, karena mereka nggak, kalau mereka di dunia kerja di circle Inggris begitu, mereka ya kalau bahasa Indonesia, kalau teman-teman bertanya dengan bahasa Indonesia, mereka jawab bahasa Indonesia, ataupun mereka juga menjelaskan juga bahasa Indonesia gitu, jadi kita bisa ngerti. Tanpa kita harus kita ingat-ingat untuk speaking, tiba-tiba dia nanya lagi, aduh tambah gitu. Nah, untuk examinernya di IDP itu beliau walaupun COVID ya, di Jakarta iya masih ketat COVID, tapi kalau di Papua udah nggak ketat amat. Jadi dia nggak pakai masker, jadi pakai screen yang kaca ya. Jadi kita ngobrol itu jelas, beliau examinernya ngobrol itu jelas. Jadi dia ngobrolnya kayak membaca gitu. Jadi what are you thinking about this? Why? Nah gitu, jadi wah ini kita bisa lah nangkapnya. Oh oke, pelan-pelan gitu. Dan kalau teman-teman bisa minta pardon, can you explain me that I am missing the last word gitu, dia bilang oh oke. Maksudnya dia ulang lagi kalimat dengan pelan-pelan gitu. Nah bedanya di British Council itu, yang itu sebenarnya kan pakai masker, terus ngobrolnya waduh itu bukan nggak jelas, mungkin telinga saya mungkin yang kemarin pada korek ya. Cuma di IDP itu examinernya nggak pakai masker, tapi pakai screen, jadi ada batasan dengan kita. Ya, saya juga buka masker biar pronunciation saya itu lebih pronunciation ya. Saya lebih jelas, beliau bisa mendengar dengan baik. Kalau pakai masker kan kadang AD-nya, walaupun mereka bisa dengar itu juga sih. Gitu sih.
saran saya. Terus teman-teman bilang soalnya gimana sih? Kalau menurut saya ya, soal lebih gampang kalau menurut saya. Kalau mau dilihat lebih gampang di IDP, British Council. Tapi kalau mau dilihat sama saja karena IDP dan British Council itu sama dalam Cambridge Assessment English ya. Mereka itu satu. Jadi ya nggak mungkin beda ya. Tapi kalau menurut saya sih IDP, apa karena mungkin kemarin saya sudah ambil kursus, jadi pada saat saya readingnya itu baca, wow ini udah gampang ini, kan. Ya, jadi kalau misalnya teman-teman bilang IDP atau British Council yang lebih bagus atau lebih gampang, kalau saya lebih prefer ke IDP. Welcome orang-orangnya, terus examinernya juga bisa lebih jelas. Dia ngobrol nggak memang beliau orang Inggris British, tapi dia nggak ngomong kayak cepat-cepat gitu. Where you come from, tapi where are you come from, why, explain me, gitu deh. Jadi pelan-pelan gitu, nggak. Jadi sangat sangat terbantu sekali saya waktu mengambil IELTS kedua IDP. Akhirnya habis ini saya tinggal menunggu visa saya keluar. Oke, see you in Australia. Yeah. Amin ya, amin. Sampai jumpa teman-teman. Kalau teman-teman mau subscribe, ya silakan. Kalau tidak, gak apa-apa. Mau bertanya-bertanya langsung ke saya, Japri, masalah IELTS. Saya nggak pandai bahasa Inggris, cuma skor yang saya dapat ya memenuhi standar. Nanti kalau mau bertanya silakan komen aja, nanti saya akan balas secepat yang saya bisa. Japri di sosial media, kita telepon-teleponan juga bisa, oke? Sampai ketemu lagi di video saya. Dadah.